321 Perjanjian Indenture. Dia hanya memiliki satu artis, Gu Xingzi, di bawah asuhannya. Semua sumber dayanya digunakan untuknya, dan yang lainnya hanya bisa bertahan. Industri hiburan penuh dengan bahaya, dan bahaya itu mengintai di setiap sudut. Wajar saja, Gu Xingzi akan merasa tidak enak meninggalkan Yun Cixi di bawah asuhan manajer lain. Dia takut dia akan dimangsa seluruhnya. Oleh karena itu, jika kita mengesampingkan sumber dayanya, setidaknya dengan keahlian dan latar belakangnya, Qin Zhou adalah seorang manajer yang benar-benar dapat diandalkan. Gu Xingzi hanya akan merasa tenang jika manajernya yang mengurusnya. Qin Zhou mendesaknya. Isi dulu formulir ini. Kantor kepala produser ada di sebelah. Kalau sudah waktunya, aku akan mengantarmu kepadanya. Hanya ada 2 kantor di lantai 18 Menara Huangyu, satu milik Jilin dan satu lagi milik Qin Zhou. Dari sini, jelaslah bahwa Qin Zhou memainkan peran penting di Huangyu. Dia baru saja selesai mengisi setumpuk dokumen ketika Qin Zhou secara ajaib muncul dengan tumpukan lainnya. Dia terdiam sesaat. Petik 2 titik titik titik. Mengapa ada begitu banyak? Ini semua adalah contoh kontrak. Bacalah dengan saksama, dan setelah wawancara, produser utama akan menandatanganinya. Itu bukan surat perjanjian, kan? Dia menatapnya dengan curiga. Dia tiba-tiba memutar matanya sebagai tanggapan dan menjawab dengan seringai jahat, ya, itu adalah perjanjian. Cepat tanda tangani, dan kau akan menjadi milikku. Petik 2, petik 2. Qin Zhou adalah orang hebat, kecuali mulutnya agak kasar. Dia masih ingat saat dia berada di Empress Fashion Center. Pria ini melontarkan beberapa patah kata yang menusuk hati Shao Dong dari Shao Group. Shao Dong kemudian menatapnya dengan tatapan mengancam, yang seolah-olah menginginkan kehancuran Shao Dong. Merasa sedikit aneh, dia segera bertanya kepadanya, sepertinya kamu bebas hari ini. Di mana Xingzi? Dia ada di Milan untuk peragaan busana. Dia akan kembali lusa. Menjawab pertanyaannya, dia tiba-tiba menggoda, kenapa, kamu kangen dia? Hentikan omong kosongmu, katanya dengan kesal. Dia mendengus. Kau benar-benar tidak berperasaan. Dia berhenti sebentar lalu mulai bergosip lagi. Terus terang saja, Xingzi tampaknya terlalu peduli padamu. Lihatlah dia yang manis, saat pergi ke Milan untuk peragaan busana, dia meninggalkanku sendirian di perusahaan untuk menyelesaikan kekacauannya. Berantakan. Qin Zhou mencubit alisnya dengan jarinya dan menjawab dengan lelah, ya, kekacauan besar. Dia jelas tidak akan membiarkannya tahu tentang ini. Demi dia, artisnya bahkan telah menyinggung Yang Shoucheng. Sibuk menangani kekacauan ini, dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu apa yang telah merasuki bocah nakal itu. Dari semua orang, dia hanya ingin menyinggung bos besar Euro King Entertainment. Seorang yang hebat. Selama masa keemasan perfilman Hong Kong, posisi Yang Shoucheng di industri hiburan tidak tergoyahkan. Sekarang film-film Hong Kong sedang menurun, posisinya tetap tak tergoyahkan di sana. Dia benar-benar pergi dan melukainya. Qin Zhou tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi jika keluarga Gu mengetahui tindakan Gu Xingzi baru-baru ini, itu akan menjadi masalah. Pasti akan ada ketidakpuasan. Kakak laki-laki Gu Xingzi lebih tangguh dalam menghadapi masalah dibandingkan Yang Shoucheng. Dia dalam kesulitan yang mengerikan. Ada apa? Begitu dia menanyakan hal itu, keributan terdengar dari luar. Qin Zhou mengerutkan kening dan membuka pintu, tetapi dia bertemu dengan Tang Yu, yang berhenti di luar kantor kepala produser. Dia ingin menerobos masuk, tetapi dia dihalangi oleh asisten Jilin. Asisten Tang Yu tidak bisa berkata apa-apa, dan mereka saling menatap dengan cemas. Kenapa dia ada di sini? Bukankah kontraknya sudah berakhir? Qin Zhou mencibir sambil bergumam, dia bahkan berani mencari Jian Luo. Dia jelas-jelas mencari masalah. Tang Yu, kontraknya diputus. Yun Cixi langsung bergosip. Kenapa kontraknya diputus? 322 orang yang menyedihkan pasti memiliki kebencian. Tang Yu, kontraknya diputus. Yun Cixi langsung bergosip. Kenapa kontraknya diputus? Qin Zhou menatapnya dan mengejek, Nyonya, apakah Anda tidak membaca berita hiburan? Anda akan memasuki dunia hiburan. Perhatikan berita yang beredar di sekitar Anda. Hehe, gumamnya malu. Biasanya aku tidak menonton TV. Kamu, serius, katakan saja, dia punya hasrat yang membara untuk bergosip.
Dia mencibir. Apa yang terjadi? Berita tentang dia yang mengikuti aturan tak tertulis tersebar di seluruh kota. Selama ini, Huan Yu sangat menekankan citra artisnya. Dengan namanya yang ternoda, siapa lagi yang bisa kita usir selain dia? Dia seorang artis, tetapi dia punya skandal. Cukup banyak perusahaan periklanan yang telah membatalkan kontrak dengannya. Produksi film yang dia ikuti terpaksa mencari pengganti dan adegan-adegannya diedit, sehingga menderita kerugian besar. Dia bahkan harus membayar denda yang besar kepada perusahaan. Sudut bibir Yun Sishi berkedut. Aturan yang tidak tertulis. Dia masih baik-baik saja di pesta itu, tetapi dalam beberapa hari, kejadian tak terduga ini terjadi padanya. Segalanya telah berubah sejak saat itu. Memukul. Qin Zhou tidak repot-repot menjelaskan begitu banyak dan hanya melemparkan setumpuk koran di hadapannya. Dia membolak-balik buku itu dengan santai dan mengernyitkan dahinya karena terkejut. Wow, ini terlalu eksplosif. Tanpa ia sadari, ini adalah takdir. Jika Mu Yaze tidak muncul tepat waktu, orang yang muncul di berita itu adalah dirinya. Akan tetapi, orang ini belum memperoleh gambaran utuh dan hanya menikmati membaca berita saja. Skandal Tang Yu menjadi berita utama selama beberapa hari, dan bahkan hingga kini, gelombang itu belum juga mereda. Skandal itu tetap menjadi perbincangan hangat di kota. Dia datang ke villa milik petinggi Huan Yu dan tidak pergi selama 1 malam penuh. Seorang reporter kebetulan muncul ketika semua ini terjadi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kedua orang yang membutuhkan itu lupa menutup tirai, jadi reporter tersebut mengambil semuanya mulai dari foto hingga video, dan semua ini menjadi viral di internet. Sudah terlambat untuk menyensor mereka. Setelah kejadian tersebut, Tang Yu Studios secara diam-diam menghubungi beberapa paparazzi yang terlibat dalam masalah tersebut dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli semua video dan gambar yang mereka miliki. Studionya bermaksud untuk menyingkirkan semua bukti dan menekan publisitas negatif ini sebelum terlambat. Sayangnya, para wartawan itu dengan tegas menolak tawaran 7 digit tersebut, sehingga mereka tidak dapat membeli setiap bukti. Mengapa? Foto-foto mereka telah dibeli oleh orang yang tidak dikenal dengan harga tinggi. Pembeli ini memiliki niat untuk menghancurkan namanya. Departemen Sumber Daya Manusia Tang Yu Studios hanya akan kalah dalam pertempuran ini. Dalam semalam, jumlah penggemar yang mengikuti akun Weibo Tang Yu anjlok hingga jutaan. Pengikutnya masih terus berkurang hingga saat ini. Sebuah kejadian yang sama sekali tidak terduga menghancurkan karir aktingnya begitu saja. Tang Yu benar-benar tercengang dengan kejadian ini, dan dia tidak dapat pulih dari kehancurannya. Segala sesuatunya belum selesai. Keberuntungan hanya datang 1 kali, tetapi masalah datang berbondong-bondong. Huan Yu Entertainment kemudian menerima pemberitahuan dari perusahaan periklanan yang meminta pemutusan kontrak dengannya, dan produksi yang saat itu sedang dibintangi Tang Yu menghapus karakternya sepenuhnya. Bahkan dalam produksi-produksi yang telah dia selesaikan pengambilan gambarnya, adegan-adegannya dipotong. Karena namanya tercoreng, Huan Yu harus membayar denda yang sangat besar. Beberapa petinggi Huan Yu menjadi marah. Bagi perusahaan, artis mereka seperti produk, jika mereka kehilangan popularitas, mereka tidak akan lagi memiliki nilai. Huan Yu Entertainment dan Tang Yu Studios menunjukkan sikap mereka, dan Huan Yu Entertainment mengusulkan pemutusan kontraknya. Tang Yu akan menghadapi denda 9 digit lainnya karena pelanggaran kontrak. Sungguh menyedihkan. Tetap saja, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang dibencinya, kata Yun Sishi dengan jujur. Qin Zhou terkejut, lalu dia menyodok pipinya. Kamu tidak mudah ditipu lagi, iya. Sudah tahu cara membantah. 323 ambil atau nyahlah. Berhenti. Yun Sishi menepis tangannya. Tang Yu yang sedang gelisah, melihat pintu kantor Qin Zhou terbuka sedikit. Ia mengedarkan pandangannya dan menemukan sebuah ide. Ia pun langsung memasang senyum manis dan memasuki ruangan. Tuan Qin. Dia memutuskan untuk menjilatinya dengan manis saat melangkah masuk. Qin Zhou memegang saham Huan Yu, oleh karena itu, para artis dan staf dengan pangkat lebih rendah harus memanggilnya sebagai Tuan Qin. Dia merasa sakit kepala saat melihatnya dan memutar matanya malas. Apa? Dia hendak berbicara ketika dia melihat Yun Sishi menandatangani kontrak dengan kepala tertunduk. Dia tertegun dan terdiam sesaat. Petik 2 titik titik titik. Hah, Yun Sishi, kenapa kau juga ada di sini? Itu bukan urusanmu. Urus saja dirimu sendiri.
Dia mengingatkannya dengan dingin. Saat diingatkan, dia teringat tujuannya berada di kantornya dan berkata dengan nada berbisik, "Tuan Qin, Anda harus membantu saya." Suaranya yang lembut malah membuat kulitnya merinding. "Jangan bertindak malu-malu jika Anda tidak tahu caranya." Begitu dia membuka mulutnya, yang dia rasakan hanya rasa jijik dan dagingnya merinding. "Apa yang bisa saya bantu? Aku tidak tahu wanita jalang mana yang menghancurkan reputasiku. Sekarang, perusahaan ingin mengakhiri kontrakku. Tuan Qin, kata-katamu sangat berarti di sini, dan kau memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Ji. Bisakah kau berbicara baik-baik dengannya?" Tang Yu merasa dirugikan. Dia menjadi sedikit mabuk setelah minum beberapa minuman di pesta malam itu. Demi kemajuan karir yang lebih baik, dia menjalin hubungan dengan Mu Yaze, berpikir bahwa dia bisa naik ke tempat tidurnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Yaze akan melemparkannya ke mobil lain, yang tiba di Villa Li Wenxing. Li Wenxing, petinggi Huanyu dan salah satu pemegang sahamnya, tentu saja memiliki tempat di Dewan Direksi. Dia terkenal karena bermain-main dengan banyak wanita. Dari sudut pandang tertentu, dia bisa dianggap sebagai mantan kekasihnya, mereka pernah menghabiskan 1 atau 2 malam bersama sebelumnya. Beberapa produksi yang dia ikuti diberikan kepadanya olehnya. Tang Yu sedikit terkejut melihatnya, tetapi dia berpikir bahwa ini sudah diatur sebelumnya dan bahwa dia benar-benar telah memilihnya untuk datang malam itu, jadi, dia tidak merasa ragu. Li Wenxing, sementara itu, merasa ada yang aneh saat melihatnya. Bukankah dia memilih seorang pendatang baru bernama Yun Sishi? Mengapa Tang Yu malah dikirim kepadanya? Akan tetapi, tengah malam itu, dia sudah ingin melampiaskan hasratnya yang membara, dan begitu Tang Yu masuk, tubuh mereka langsung saling bertautan. Setelah keduanya melakukan perbuatan itu, mereka tiba-tiba terjebak dalam perangkap. Foto-foto yang memberatkan disertakan pula dalam artikel tentang hubungan gelap mereka, dan meski keduanya memiliki tim sumber daya manusia yang mumpuni, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mendapatkan kembali reputasinya. Qin Zhou melambaikan tangannya ke arahnya sambil menahan sakit kepalanya. "Enyahlah dan jangan ganggu aku lagi. Tanganku sedang kacau sekarang dan aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri." Bahkan ada kekacauan yang bisa membuat Tuan Qin sakit kepala. Dia kesal. "Tang Yu, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa membantumu lagi. Jika kamu ingin aku membantumu, karena kamu masih muda dan kamu terlihat cantik, aku akan bersikap baik dan memperkenalkanmu pada sebuah pertunjukan." Matanya berbinar, dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. "Benarkah, Tuan Qin? Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Apa nama produksinya?" Dia menyeringai sinis padanya. "Teratai emas 3D1. Astaga, apakah dia mempermainkannya? Golden Lotus 3D adalah produksi film berperingkat X. Apa ini? Apakah ini bisa dianggap sebagai niat baik?" Dia jelas-jelas menyeretnya ke bawah, menunggunya mempermalukan dirinya sendiri. Setidaknya, dia masih seorang aktris lapis kedua atau ketiga, seorang idola remaja yang populer, namun dia malah melamarnya untuk ambil bagian dalam film berperingkat X. "Kamu," dia marah sekali, wajahnya merah padam. "Bagaimana denganku? Ambil saja atau enyahlah." Dia menegurnya dengan terus terang. 1. Dikenal sebagai Jin Ping Mei, atau Buah Plum dalam Vas Emas. Ini adalah novel tata krama Tiongkok yang disusun dalam bahasa sehari-hari Tiongkok pada akhir dinasti Ming dengan penggambaran seksualitas yang eksplisit. 324 mengalahkan anjing di air. "Aku masih seorang idola remaja, tapi kamu ingin aku ambil bagian dalam film berperingkat X." Tang Yu menjerit sambil memerah karena malu. "Oh, kamu masih berani menaruh bulu di topimu. Idola remaja, kali ini, kamu telah menimbulkan masalah besar, dan video-videomu telah menjadi viral. Siapa yang tidak pernah melihatmu tanpa pakaian? Mengapa kamu menjadi sulit dengan berpura-pura sopan?" Qin Zhou mengejeknya. Dia kehilangan kata-kata. "Jangan meremehkan produksi ini. Tahukah Anda berapa banyak bintang wanita yang mengantre hanya untuk bermain di dalamnya? Untuk sebuah peran, mereka bersaing sampai babak belur, tetapi Anda tetap tidak puas dengan itu," katanya acuh tak acuh. Ini benar-benar penghinaan. Merasa malu, dia bertanya dengan marah, "Tuan Qin, apakah Anda mencoba menjatuhkan saya?" Dia berpura-pura marah. "Hei, kau salah mengira orang baik sebagai orang jahat.
Aku mencoba membantumu dengan niat baik, tetapi kau malah mengatakan bahwa aku ingin menjatuhkanmu. Sungguh, aku sangat membantumu dengan memperkenalkanmu pada produksi itu. Lihatlah reputasimu sekarang, bahkan jika produser utama mempertimbangkanmu karena aku, apakah dia memilihmu atau tidak adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia begitu marah hingga menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, tatapan marahnya tertuju pada wajah Yun Sishi. Yang terakhir berhenti sejenak dengan penanya, hanya untuk merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Ketika dia mendongak, dia melihat Tang Yu menatapnya dengan tajam. Apa ini? Kenapa aku jadi terseret ke dalam masalah ini? Yun Sishi, kenapa kamu ada di sini di Huanyu? Menandatangani kontrak, jawabnya dingin. Menandatangani kontrak, dia terkejut. Kamu akan bergabung dengan Huanyu. Biasanya mustahil bagi pendatang baru untuk bergabung dengan Huanyu Entertainment, kecuali jika mereka memiliki latar belakang yang kuat atau pendukung yang kuat. Tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, bergabung dengan kantor pusat Huanyu langsung di awal karir mereka adalah hal yang sama sekali tidak pernah terdengar. Dua studio lainnya berada di bawah administrasi Huanyu. Biasanya, pendatang baru yang baru saja debut akan direkrut terlebih dahulu ke salah satu studio tersebut. Ketika mereka mencapai tingkat ketenaran tertentu, Huanyu kemudian akan mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Karena orang-orang pabrik pembuat bintang bermimpi untuk memasuki industri hiburan, standar untuk menandatangani kontrak dengan Huanyu ditetapkan luar biasa tinggi. Dengan matanya yang tajam, Tang Yu memperhatikan bahwa dokumen yang sedang ditandatanganinya memang merupakan template kontrak dan surat perjanjian. Dia menjadi begitu cemburu hingga matanya hampir merah. Sangat menakutkan, merah padam. Wanita jalang, trik apa yang sudah kau lakukan? Siapa yang kau bicarakan? Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yun Sishi membentak, hati-hati dengan ucapanmu. Tang Yu tercengang. Di pesta itu, Yun Sishi, dengan wataknya yang lembut, merupakan orang yang mudah menyerah. Mengapa kata-katanya tiba-tiba menjadi sekejam ini, dan mengapa dia tidak serendah sebelumnya? Mungkin, sekarang karena masyarakat tidak lagi menyukainya, bahkan seorang pemula yang belum debut pun berani meremehkannya. Kalau harimau turun ke tanah rata, dihina anjing saja. Yun Sishi menyeringai. Bukannya dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kembali ke acara gala, dia sangat memperhatikan citranya. Sebagai pendatang baru, dia jelas tidak bisa membuat dirinya terlalu menonjol di acara seperti itu. Kalau tidak, menyinggung satu orang sama saja dengan menyinggung sekelompok orang. Senioritas adalah hal yang paling ditekankan dalam industri hiburan. Jika dia terlalu mencolok, sebagai pendatang baru yang belum debut, mau tidak mau dia akan diserang oleh semua orang. Namun, secara pribadi, mengapa dia harus menahan diri? Kau mencampur adukkan semuanya. Sekarang, aku harimau dan kau anjing. Apa salahnya aku menghinamu? Mengalahkan anjing di air, apa kau belum pernah mendengar ini sebelumnya? Qin Zhou terkejut. Gadis ini benar-benar kejam dalam kata-katanya. Dari siapa dia mempelajari hal ini? Kamu, Tang Yu sangat marah hingga mengangkat tangannya. Dia segera menghentikannya sebelum dia bisa menamparnya. Sialan kau, ini kantorku. Siapa yang membiarkanmu mengamuk di sini? Dia berbalik dan menegur Yun Sishi juga. Bukannya aku mengomel padamu, tapi kenapa kau berdebat dengan orang seperti dia? Dia tidak akan kehilangan apapun jadi dia tidak takut padamu. Jangan ganggu dia. 325 Jian Luo. Bukannya aku mengomel padamu, tapi kenapa kau berdebat dengan orang seperti dia? Dia tidak akan kehilangan apapun jadi dia tidak takut padamu. Jangan ganggu dia. Oh, Yun Sishi mengangguk. Tang Yu menatap mereka dengan marah. Kalian. Enyahlah. Qin Zhou melambaikan tangannya seolah-olah dia adalah seekor lalat yang berdengung. Jangan mengotori tempat duduk Feng Shui-ku. Ada keributan apa di sini? Jilin berdiri di luar pintu kantor dengan lengan disilangkan di dada dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Yun Sishi melirik ke seberang ruangan tempat suara itu berasal. Produser yang dikabarkan, Jian Luo, lebih muda dari yang dibayangkannya. Dengan setelan jasnya yang terlihat rapi dan rambut yang ditata rapi, dia tampak berusia sekitar 28 tahun. Dia tampak dapat diandalkan dan mantap, dengan raut wajah yang tegas dan alis yang kuat, kecuali bahwa dia seperti yang dikatakan rumor, tegas, ketat, dan tidak memihak.
Kehadirannya sangat mengintimidasi. Tang Yu, apakah kau masih punya nyali untuk melangkah ke Huanyu? Daripada membuang-buang waktumu untukku, mengapa kau tidak menggunakannya untuk melihat bagaimana timmu dapat meningkatkan kemampuan permu? Jilin melanjutkan dengan dingin, saat ini, Huanyu baru saja membatalkan kontrakmu, tetapi jika kau terus membuat masalah, maka kami tidak akan ragu untuk mengeluarkan larangan padamu. Perkataannya terdengar sangat keras dan jelas. Melarang. Jika Huanyu benar-benar mengeluarkan larangan padanya, tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Dia masih berusaha melakukan perlawanan terakhir. Produser Ji, tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Seseorang telah merencanakan kejahatan terhadapku. Tidak akan ada kesempatan kedua. Aku telah setia kepada Huanyu selama bertahun-tahun, tentu saja, ini berarti sesuatu. Lain kali. Apakah akan ada lain kali? Dia tanpa henti menambahkan, kamu tidak punya kemampuan akting maupun Eki, tetapi yang terburuk adalah IQ-mu juga rendah. Bukankah kamu sudah cukup merepotkanku? Kamu tidak berharga sekarang, jadi enyahlah. Produser Ji, diam, teriaknya dengan marah, sambil menunjuk ke arah lift. Cepat pergi. Dia berdiri terpaku di tempatnya sebelum mengakui kekalahan dan pergi dengan putus asa. Akan tetapi, sesaat sebelum dia pergi, dia melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah Yun Sishi. Jilin menoleh ke asistennya dan memarahi, apakah kamu tahu bagaimana melakukan tugasmu dengan benar? Tidak bisakah kamu meminta keamanan untuk menyingkirkan pengganggu itu? Asisten itu menundukkan kepalanya karena malu setelah dimarahi dan tidak berani membantah. Yun Sishi terkejut dengan semua ini. Orang ini benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Sepertinya dia bekerja lembur lagi tadi malam. Lembur. Setelah pesta, dia harus menyelesaikan beberapa masalah yang rumit. Karena dia tidak bisa tidur nyenyak, dia mudah kehilangan ketenangannya ketika si pembuat onar Tang Yu muncul tanpa malu-malu di hadapannya. Setelah itu, Qin Zhou mengeluarkan kontak yang baru saja diselesaikannya dan dengan antusias memberikannya kepada kepala produser. Tuan Ji, jangan terlalu bersemangat di pagi hari. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Yun Sishi. Jilin melotot ke arahnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Gu Xing's? Sekarang giliran Qin Zhou yang terlihat malu. Tidak. Dan kau masih punya nyali untuk datang menemuiku. Jilin mengetuk kepalanya dan melanjutkan, awasi artismu. Apakah dia pikir dia bisa bersikap tidak hormat kepada tuan yang hanya karena dia mendapat dukungan dari keluarga Gu? Dia tergagap, saya pergi menjenguk guru yang di rumah sakit. Cederanya tidak begitu serius. Dia ingin saya menyerahkan artis saya dan membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri. Kepala Jilin mulai sakit karena kabar terbaru yang diterimanya. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Di mana pendatang baru itu? Suruh dia masuk. 326 bertindak dengan hati-hati. Qin Zhou pergi setelah membawa Yun Sishi ke kantor kepala produser. Silakan duduk. Kami masih menunggu satu orang lagi. Dia mengambil berkas kasus itu dan mulai membacanya setelah dia mengatakan itu. Ada orang lain juga. Siapakah orangnya? Bukankah saya satu-satunya yang menandatangani kontrak hari ini? Dia duduk di kursi dan mengamati sekelilingnya. Dengan semua barang yang tertata rapi di sepanjang rak, interior kantor tampak minimalis dalam desain. Ada beberapa bingkai foto yang tergantung di dinding, yang memajang bintang-bintang papan atas Huanyu terkini. Potret Gu Xing's ada di antara deretan ini. Banyak buku dan album rekaman berada di rak buku. Di depan sofa terdapat meja persegi pendek dengan teko teh mewah di atasnya. Terdengar ketukan di pintu. Dia menoleh dengan heran dan melihat Jun Mo masuk. Melihatnya, Yun Sishi tersenyum dan Jun Mo mengangguk sebagai balasan. Dia menutup pintu dan duduk di sampingnya. Produser Ji. Jilin mengangkat arlojinya dan melihatnya sekilas sebelum berkomentar dengan dingin. Kamu selalu ingin muncul hanya di menit-menit terakhir. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, saya hanya merokok di luar. Apakah kamu sebebas itu? Tanyanya. Dia tersenyum, perlahan mengulurkan tangannya, dan berbalik untuk menyapanya. Hai. Dia tidak tampak antusias ataupun hangat, meskipun senyum terlihat di matanya. Yun Sishi tersenyum dan menjabat tangannya. Apa kabar? Semua orang sudah ada di sini, jadi mari kita mulai. Dia duduk di meja kantornya, memegang perjanjian yang telah diselesaikan Yun Sishi, dan melanjutkan dengan berkata, Yun Sishi. Ya,
Tuan, apakah Anda sudah membaca dengan saksama klausul-klausul dalam kontrak tersebut? Saya sudah membacanya, jawabnya. Apakah Anda punya keberatan? Tidak ada keberatan. Ia mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih relevan, yang dapat dijawab dengan baik oleh wanita itu. Sebagai lulusan Universitas Seni, ia jelas sangat puas dengan rekrutan ini, baik dari segi kapasitas profesional maupun karakternya. Namun, pada akhirnya, dia dengan tegas menyampaikan beberapa aturan kepadanya. Karena kamu sudah membaca kontraknya dengan saksama, kamu seharusnya sudah memahami syarat dan ketentuan Huan Yu. Kami ingin kamu mematuhi peraturan ini. Saya mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius sebelum berkata perlahan, kamu punya potensi yang bagus, tapi aku harus memberimu peringatan di sini. Dia siap mendengarkan. Silakan ceritakan. Aku tidak peduli bagaimana kau dulu menjalani hidupmu, tapi karena kau telah menandatangani kontrak dengan Huan Yu dan menjadi salah satu wajahnya, kami harap kau akan bertindak dengan hati-hati dalam segala hal. Dia tercengang sesaat. Sehubungan dengan kejadian sebelumnya, saya tidak ingin hal itu terjadi lagi. Ya, saya mengerti. Kesan Anda tentang dunia hiburan mungkin masih terbatas pada apa yang Anda lihat di TV atau baca di berita. Namun, di sini saya beri Anda nasihat, sebagai seorang artis, ikuti saja apa yang diatur perusahaan untuk Anda. Jangan sentuh apa yang tidak boleh Anda sentuh dan jangan lakukan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Mengerti? Junmo yang duduk di sebelahnya agak terkejut mendengar ucapan pria itu. Menurutnya, pria ini tidak punya kesabaran, tetapi dia malah memberi nasihat kepada pendatang baru. Apakah ini perlakuan istimewa? Ia kemudian beralih ke Junmo untuk membahas pembaruan kontrak. Yun Sishi mendengarkan dengan penuh minat di samping. Rupanya, kontrak penyanyi itu dengan Huan Yu akan segera berakhir. Karena ia dianggap memiliki potensi besar, perusahaan ingin memperbarui kontraknya. Selain itu, manajernya terserang kanker dan perlu dirawat di rumah sakit, jadi perusahaan mencari agen lain untuk mengisi posisi yang kosong itu. Dia duduk di satu sisi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. 327 penandatanganan resmi kontraknya. Di antara semua artis yang dikontrak Huan Yu, bakat Junmo menonjol satu tingkat di atas yang lain. Dia adalah seorang bintang rock dan memiliki grup musiknya sendiri. Setelah berkecimpung di industri musik selama 5 tahun, dengan kepribadiannya yang tidak konvensional, penampilan yang luar biasa, dan keterampilan menyanyi yang hebat, dia berhasil mengumpulkan banyak penggemar setia. Dia selalu populer, jadi Huan Yu selalu menekankan untuk merawatnya. Dalam dunia hiburan, jika seseorang pandai bernyanyi, maka mereka juga harus bisa berakting. Jilin berencana untuk mendidiknya menjadi seorang aktris dan merambah ke dunia akting. Popularitas seorang bintang rock tidak akan bertahan lama di industri musik. Jika dia tidak melakukan perubahan, popularitas yang telah lama dia kumpulkan pada akhirnya akan memudar. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Gu Xing akan dipindahkan ke Jilin, dan Yun Sishi serta Junmo akan dikelola oleh Qin Zhou. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini telah dikonfirmasi oleh Qin Zhou, dan dia dengan mudah menyetujuinya. Bukanlah masalah besar dalam mengelola dua orang pemula ketika ia memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya. Karena popularitas Gu Xing telah melambung tinggi, dan ia akan membangun perusahaan rekamannya, yang akan fokus pada perilisan album-albumnya, Qin Zhou, sebagai penyumbang terbesar kesuksesannya, dapat dikatakan telah menyelesaikan misinya. Yun Sishi sedikit kewalahan. Seorang pemula seperti dia mampu masuk ke Huan Yu setelah debut dan bahkan dikelola oleh manajer bintang papan atas, ini adalah kebahagiaan yang didambakan banyak orang di industri ini. Jilin meminta Qin Zhou. Qin Zhou kemudian datang dengan beberapa kontrak lain yang harus diisi oleh kedua artis tersebut. Mulai sekarang, kalian berdua akan berada di bawah asuhanku. Qin Zhou menatap mereka dengan puas dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Jilin bertanya, Qin Zhou, apakah kamu yakin sudah memikirkan ini dengan matang? Sudah. Dia tampak tenang dan, dari ekspresi wajahnya yang tampan, dia tampak tenang. Selama bersama Xing sampai sekarang, aku, Qin Zhou, telah berusaha sebaik mungkin untuk mengelolanya. Sekarang kariernya sudah mapan, aku juga ingin memulai yang baru dengan wajah yang segar. Sambil berkata demikian, ia tersenyum lebar. Sebagai seorang pria, saya memiliki hasrat kuat untuk menaklukkan, baik itu wanita maupun karir. Beberapa hari kemudian,
berita tentang Qin Zhou yang mengakhiri kontraknya dengan Gu Xing's menyebar seperti api. Semua orang yang bekerja di Huanyu terkejut. Kejadian itu tidak diragukan lagi mirip dengan bom besar yang dilempar, sebagian orang gembira, sementara yang lain khawatir. Beberapa orang sangat gembira dengan berakhirnya kontraknya dengan Sang Bintang, jika mereka dapat menemukan cara untuk menempatkan diri mereka di bawah asuhannya, dengan sumber dayanya yang unggul, mereka dapat mengejar impian mereka, dan kesuksesan tidak akan lagi berada di luar jangkauan. Namun, ada yang khawatir karena mereka mendengar bahwa ia telah mengelola seorang pemula. Sebelum konferensi pers diadakan, tidak seorang pun tahu siapa pendatang baru yang beruntung ini. Beberapa orang juga heran. Harus dipahami bahwa dalam industri hiburan, manusia mencari ketinggian, sedangkan air mencari dataran rendah. Mengapa ia tidak melanjutkan mengelola seorang superstar dan bahkan mengakhiri kontraknya dengannya? Namun, ini adalah cerita untuk hari lain. Setelah menyimpan kontrak kedua gadis itu dengan aman, Jilin bangkit dan berjalan ke arah mereka. Saya harap kalian berdua bisa bekerja keras, jangan membuat saya meragukan penilaian saya. Junmo mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Jilin. Dia tampak percaya diri dan bangga pada dirinya sendiri. Terima kasih, Direktur. Tuan Ji, terima kasih atas dukungan Anda. Saya akan bekerja keras. Yun Sishi pun menjabat tangannya. Dia memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ingat, aku tidak melihat perjalanannya, tapi hasilnya. Qin Zhou terkekeh di sampingnya. Pak Tua Ji, apa kau tidak percaya padaku? Jangan khawatir, dengan Junmo dan Sishi di bawah pengawasanku, aku akan memberimu hasil yang memuaskan. Bersihkan kekacauan ini dulu sebelum bicara tentang hal lain, kata lelaki itu dengan nada datar. Qin Zhou merasa tertekan lagi. 328 remunerasi menarik. Bersihkan kekacauan saat ini sebelum membicarakan hal lain, kata Jilin dengan nada suam-suam kuku. Qin Zhou merasa tertekan lagi. Qin Zhou, Yun Sishi, dan Junmo makan siang sederhana siang itu sebelum mereka kembali ke kantor untuk beristirahat. Junmo, setelah menyesuaikan dirinya ke posisi yang nyaman, tidur siang di kursi kulit asli. Sementara itu, Qin Zhou memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak Yun Sishi berkeliling kantor pusat dan menunjukkan setiap lantai padanya. Menara Huanyu menjulang tinggi ke angkasa, sangat megah. Berdiri setinggi 50 lantai, bangunan itu berada dalam jangkauan pandangan namun tidak terjangkau. Inilah kali pertamanya mengamati lebih dekat kerajaan hiburan yang telah menyita perhatian seluruh dunia. Huanyu memiliki 2 perusahaan produksi berskala besar dan 3 outlet media arus utama. Perusahaan ini mencakup segala hal mulai dari film dan sinetron hingga rekaman. Kerajaan hiburan besar ini beroperasi sepenuhnya di dalam menara ini. Sebagai pabrik pembuat bintang terkenal yang menjadi impian banyak orang, mereka yang menandatangani kontrak di Huanyu, siapapun mereka, akan bergema di telinga bagai gemuruh guntur. Saat ini, dalam industri hiburan, 4 aktor pendatang baru teratas dan 4 aktor teratas untuk produksi sejarah, serta Yang Mi, Han Yuyan, Yan Bingqing, Li Jiuxian, Lu Junyu, semua selebritas yang diminati ini berada di bawah Huanyu. Perusahaan ini bukan lagi sebuah tonggak biasa, melainkan seorang taipan yang memonopoli seluruh industri hiburan. Qin Zhou membawanya berkeliling ruang latihan, studio rekaman, dan ruang wawancara, lalu membawanya bertemu dengan beberapa produser dan eksekutif drama terkenal. Perilakunya yang pantas dan anggun meninggalkan kesan abadi pada orang-orang yang ditemuinya. Banyak yang menaruh harapan besar pada pendatang baru ini. Tak lama kemudian, dia memberitahunya secara singkat tentang rincian remunerasinya. Itu, sungguh menarik. Rasio gaji yang tercantum dalam kontrak sangat besar. Biasanya, artis yang baru debut di bawah naungan Huanyu memiliki rasio bayaran 7:37 untuk perusahaan dan 3 untuk artis, karena pembagian ini memperhitungkan pelatihan dan pembangunan citra para talenta. Miliknya dibagi 5:5. Apa artinya ini? Ambil contoh film, Green Apple, gaji Gu Xing's dibagi 6:4 sesuai kontraknya dengan Huanyu. Jika gajinya untuk film tersebut adalah 50 juta, dari jumlah tersebut, Huanyu akan mengurangi 20 juta dan ia akan memperoleh 30 juta. Ini sudah merupakan imbalan paling besar yang disetujui Huanyu. Sedangkan untuknya, ia akan dibayar 5 juta untuk perannya dalam film itu.
Karena 50% dari gaji itu akan masuk ke kantongnya, maka itu setara dengan 2.500.000 gaji. Mengesampingkan hal itu, Huan Yu juga akan menyediakan kendaraan untuk memudahkan pergerakan artisnya. Dia diberi sebuah Volkswagen Phaeton. Bahkan sebagai pendatang baru, perusahaan akan melakukan segala upaya untuk mengurangi paparan mereka kepada publik. Huan Yu sangat berpengalaman dalam melindungi privasi artis mereka. Selama seseorang berasal dari Huan Yu, mustahil bagi paparazi profesional sekalipun untuk mendapatkan informasi apapun tentang artis tersebut. Foto-foto pribadi artis yang diunggah di situs berita hiburan sebenarnya hanyalah upaya para artis itu sendiri untuk mencari eksposur dengan cara bekerja sama dengan paparazi guna menciptakan sensasi. Apa yang menantinya selanjutnya adalah kursus pelatihan yang sangat panjang dan intensif. Salah satu bagian paling penting dari pelatihan adalah pembinaan seorang aktor. Terlepas dari sifat luarnya, penampilan, aura, dan gerakan, atau sifat dalam dirinya, gaya bicara, tingkah laku, dan kemampuan bertindak, Yun Sishi dianggap berbakat di semua bidang. Dia hanya butuh sedikit polesan lagi. Dalam buku sejarah Huan Yu Entertainment, belum pernah muncul seorang artis pun yang memiliki paras dan keterampilan yang baik. Karena itu, Jilin secara khusus memperhatikannya. Dia hanya tidak memiliki keterampilan berimprovisasi. 329 Kamu tidak bodoh, lagi pula. Sedangkan untuk memberikan tanggapan kehumasan, perusahaan mengharuskan para artisnya untuk menguasai penyampaian pidato yang lancar dan sempurna dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan kasar dari para wartawan saat wawancara. Gu Xingzi adalah contoh nyata. Tidak peduli seberapa sulit pertanyaannya, dia selalu memberikan jawaban yang sempurna dan mudah menghadapi wartawan media yang tidak bisa ditembus. Tang Yu adalah contoh buruk yang klasik. Penampilannya cukup bagus, dan kemampuan aktingnya lumayan, tetapi IQ dan EQ-nya sangat rendah, dia berbicara tanpa banyak berpikir. Hasilnya adalah sesuatu yang diketahui semua orang, dari atas surga, ia menghantam titik terendah, dan ia jatuh dengan keras. Saat ini, para artis di industri ini tidak lagi dipandang tinggi seperti di masa lalu. Bahkan jika seseorang adalah dewi negara, kesalahan dalam ucapannya dapat dengan mudah menyebabkan banyak orang yang menentangnya. Selain itu, ia dijadwalkan untuk mengikuti serangkaian kelas, yang akan berlangsung selama sebulan penuh. Dengan upacara pembukaan, Green Apple, yang sudah dekat, Qin Zhou juga menyuruhnya untuk syuting pratinjau karakternya dengan kru film sementara 3 hari kemudian. Singkatnya, jadwalnya penuh sesak tanpa ada waktu untuk beristirahat. Dia benar-benar tercengang saat menerima jadwalnya. Apakah ini penuh sesak? Dia mengeluh sedikit. Dalam sebulan yang berdurasi 30 hari, 29 hari dihabiskan untuk jadwal kerja, dan pada hari yang tersisa, ia harus mengunjungi kru film untuk sesi pemotretan pratinjau karakternya. Ini sungguh sangat melelahkan. Apakah ini dianggap ketat? Dia tertawa ringan. Kamu belum melihat Gu Xingzi. Jadwalnya, ada jadwal yang lebih padat dari jadwalnya. Serius nih, kamu belum benar-benar terjun ke industri ini. Aku sudah bersikap lunak padamu. Ayo lihat Gu Xingzi, dia menyerahkan jadwal sang bintang kepadanya. Penasaran, dia mengintip dan hampir pingsan. Hanya dalam waktu 15 hari, ia sudah dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam 32 pertunjukan. Selain itu, ia berada di pesawat selama sisa hari, ia pasti hanya punya sedikit waktu untuk tidur setiap hari. Dia merasa sedikit kasihan padanya. Di permukaan, menjadi seorang selebriti begitu glamor, tetapi sebenarnya melelahkan di balik layar. Dia mengernyitkan alisnya dan mengecam, ini jelas eksploitasi. Dia menggerutu, apa eksploitasi? Sishi, tidakkah kau tahu bahwa, bagi para bintang, eksposur adalah kehidupan. Ini seperti memajang produk yang sama di bagian depan dan belakang supermarket. Menurutmu mana yang akan lebih laku? Tentu saja yang pertama, jawabnya tanpa ragu. Baguslah kalau kamu tahu. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Sishi, kamu harus ingat satu hal saat bekerja di industri ini, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan dan lakukan. Seperti yang dikatakan Jian Luo, jika kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu hina, mereka dapat dengan mudah menghalangi atau bahkan memasukkanmu ke dalam daftar hitam. Sampai saat itu tidak akan semudah seperti dipajang di belakang. Dia jelas mengerti apa maksudnya. Saat itu,
Aku pasti akan ditendang ke gudang untuk mengumpulkan kotoran. Pintar, dia menyeringai. Kau tidak bodoh, kok. Itu karena bimbinganmu, Tuan Qin. Dasar bocah nakal, beraninya kau menggodaku, iya. Ancamnya. Nama Yun Sishi sangat familiar di antara sekumpulan peserta pelatihan pada daftar itu. Dari 15 pemula, dialah satu-satunya yang langsung masuk ke kantor pusat Huanyu. Dia baru saja memulai debutnya dan sudah menjadi pemeran utama wanita dalam produksi sutradara bintang papan atas. Secara khusus, mereka cemburu karena dia berada di bawah asuhan manajer bintang top Qin Zhou saat dia dikontrak oleh Huanyu. Banyak yang mulai bergosip, apa latar belakang pendatang baru ini? Huanyu jelas ingin mendorongnya dengan kuat. 330 Mengapa kamu di sini? Banyak yang mulai bergosip, apa latar belakang pendatang baru ini? Huanyu jelas ingin mendorongnya dengan kuat. Dia dipilih oleh seorang sutradara terkenal untuk menjadi pemeran utama wanita dalam sebuah film besar tanpa pengalaman akting sebelumnya. Lin Fengtian adalah sutradara peraih penghargaan ternama di industri hiburan. Ia biasanya kritis dalam pemilihan peran, namun kali ini ia memilih pendatang baru yang tidak dikenal. Tak seorang pun yang berakting dalam pertunjukannya tidak sukses setelahnya. Banyak yang ingin sekali membintangi filmnya, bahkan untuk peran pendukung, tetapi tidak terlalu sukses. Bukan hanya itu saja, banyak bintang yang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta tahunan Huanyu, tetapi Yun Sishi ini, tidak hanya diundang secara pribadi oleh Gu Xingzi, dia juga muncul sebagai rekannya di sana. Mengesampingkan semua ini, fakta bahwa dia dapat menandatangani kontrak langsung dengan kantor pusat Huanyu membuat banyak orang iri. Yang lebih menakutkan adalah dia memiliki agen bintang yang mendukungnya dari belakang. Akan menjadi suatu keajaiban jika pendatang baru ini tidak menjadi terkenal. Banyak pendatang baru yang iri padanya. Mereka iri dengan sumber dayanya yang luar biasa tanpa memiliki pengalaman akting. Oleh karena itu, dia mau tidak mau dicemooh dan dipertanyakan oleh orang lain dalam kursus pelatihan. Namun dia tidak menganggapnya serius. Dia tahu dia mempunyai lebih banyak kesempatan daripada orang lain. Orang normal manapun akan memandangnya dengan curiga dan iri. Meskipun demikian, juga karena dia menghargai kesempatan langka ini maka dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Kemampuannya akan menjadi kesaksian terbaiknya. Setelah seminggu berlatih intensif, dia sangat lelah. Rasa lelahnya lebih parah daripada saat ia bekerja di pekerjaan sebelumnya. Tubuhnya tampaknya tidak sanggup lagi menahan beban. Meskipun begitu, tekadnya tetap kuat dan teguh dalam seluruh kelas. Tidak banyak yang mampu bertahan dalam pelatihan yang sangat berat dan intensif seperti itu. Peserta pelatihan di kelas tersebut berkurang satu per satu. Dalam waktu seminggu, setengah dari kelas tersebut telah bubar. Pada hari itu, setelah kelas, dia berjalan kembali ke kamar istirahatnya. Dia merasa pusing dan matanya berkunang-kunang. Dia tidak dapat tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir karena stres yang tak tertahankan. Dia berpegangan pada dinding untuk menopang tubuhnya saat berjalan kembali ke kamar istirahatnya dalam keadaan linglung dan bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana dia akan terus bertahan dengan sisa kursus. Jadwal pelatihan telah disusun sepenuhnya untuk sebulan, tetapi dia hampir tidak dapat bertahan selama seminggu. Di bawah perawatan khusus Qin Zhou, dia memiliki ruang istirahat pribadi. Dia mencari kuncinya dengan satu tangan sambil bersandar di pintu. Dia membuka ponselnya dan melihat panggilan tak terjawab. Bibirnya tersenyum tipis saat nama Yuyu muncul di layar. Sekolah telah menyelenggarakan perkemahan musim panas internasional di kota Minghai beberapa hari ini. Karena tidak punya waktu, Yun Yecheng menemani anak itu ke acara ini. Dia hendak membalas panggilan tak terjawab itu tapi jarinya berhenti di tengah jalan. Si kecil ini seharusnya sedang bersenang-senang sekarang. Pekerjaannya akhir-akhir ini sangat sibuk sehingga ia tidak punya waktu untuk putranya. Ia ingin putranya benar-benar menikmati perkemahan musim panas yang diselenggarakan oleh sekolah ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak mengganggu putranya dan menutup teleponnya. Setelah membuka pintu dan membanjiri ruangan dengan cahaya terang, dia melangkah masuk dan mendengar suara jahat dan menggoda memanggil, "Selamat datang kembali." Dia terkejut dan tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Dia meningkatkan kewaspadaannya secara tidak sadar. Dia dengan gugup berbalik untuk mengintip keluar pintu, tetapi pintu itu tertutup dan terkunci setelah mengeluarkan suara ketukan. Seketika,
dia menatap sosok malas yang sedang berbaring di sofa dan bertanya dengan kaget, Muyaze, apa yang kamu lakukan di sini? Selanjutnya bab 331 3, 2, 1.